Halo Sobat Anime, di video kali ini Betul Anime akan membahas misi romantis Belle Cranel dan Ice Wallenstein yang tidak pernah ditayangkan di dalam anime dan Danmachi. Sebelum menonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Petualangan pertama menyelesaikan permintaan misi yang diminta Ice kepada Belle Cranel akan menjadi desas-desus legenda urban di sekitar masyarakat Orario yang mulai menyebarkan gosip bahwa untuk pertama kalinya, sang putri pedang yaitu Ice Wallenstein gagal menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Cerita ini bersumber dari cerita karangan autor Danmachi, yaitu Fujino Omori Sensei. Plot waktu dalam cerita ini terjadi ketika timeline pertengahan anime Danmachi Season 2, sebelum Belle Cranel terjebak dalam masalah yang melibatkan Apollo Familia dan Istar Familia. Cerita ini diberi judul Gosto Swaipa Kenki Ke Otomo no Usagi yang berarti pembasmi hantu putri pedang dan pendamping kelincinya. Mungkin bagi fans anime Danmachi tidak akan mengetahui cerita romantis yang terjadi di antara Ice Wallenstein dan Belle Cranel yang satu ini, dikarenakan artikel ini hanya dipublikasikan untuk beberapa kalangan tertentu saja. Dalam cerita berjudul Ghost Swiper Kenki Ke Otomo no Usagi banyak memperlihatkan kelanjutan dari perasaan Belle Cranel kepada Ice Wallenstein, sehingga seperti diperlihatkan meteran cinta Belle Cranel untuk Ice nampak lebih nyata dan sangat sayang untuk dilewatkan. Cerita dimulai pada suatu hari, di hari yang cerah di kota Orario, yang dipenuhi dengan berbagai macam ras kelompok di dalamnya, berjalan dengan damai seperti hari-hari biasanya. Namun di hari itu entah kenapa, para penduduk lebih bersemangat dalam artian yang berbeda, yang ternyata beberapa masyarakat yang berkumpul itu tengah membicarakan dan mempertanyakan perihal berita yang beredar mengenai desas-desus terkait pernyataan tentang kegagalan misi pertama si Putri Pedang yang merupakan julukan untuk petualang kelas 1 dari Loki Familia yang bernama Ice Wallenstein. Beritanya menyebutkan bahwa untuk pertama kalinya Ice Wallenstein gagal melakukan misi yang diberikan kepadanya. Berhubung Ice Wallenstein adalah salah satu petualang paling berpengaruh di kota Orario, apalagi dengan kecantikan serta pencapaiannya yang telah dia buktikan, tentu akan menjadi kabar buruk bila Ice gagal melakukan suatu misi tanpa adanya klarifikasi. Akibat kabar burung inilah, para warga dan penduduk kota Orario berbondong-bondong bergosip sambil memperbincangkan misi dengan tingkat kesulitan seperti apa yang mampu menggagalkan rekor prestasi sang putri pedang, yang membuat Ice gagal menyelesaikan misi tersebut. Teori mengenai kegagalan Ice Wallenstein semakin banyak bermunculan, seiring dengan semakin merambatnya berita kegagalan di masyarakat. Alhasil pembicaraan penduduk kota Orario akhirnya sampai di telinga Belle Cranel. Mendengar cerita buruk tentang Ice Wallenstein membuat Belle Cranel menjadi semakin khawatir. Biarpun Belle Cranel tidak secara langsung mempercayai berita tersebut, Belle mencoba menganalisa dan mencoba mencari tahu kebenaran dari berita simpang siur tersebut. Tidak mempunyai kenalan yang berasal dari anggota Loki Familia, itu membuat Belle memutuskan untuk bertanya kepada Dewi Hestia. Namun, Belle Cranel mengurungkan niatnya itu, dikarenakan Belle merasa menanyakan persoalan Ice Wallenstein kepada Dewi Hestia bukanlah hal yang tepat. Menyerah mencari jawaban melalui Dewi Hestia, Belle Cranel mencoba mendiskusikan berita tentang Ice Wallenstein kepada Lily dan Welf Krozo. Namun sayangnya Lily dan Welf pada saat itu sedang memiliki kesibukan masing-masing yang membuat mereka tidak mempunyai waktu untuk berbincang-bincang dengan Belle. Mengetahui kedua rekannya sedang sibuk, Belle kemudian memutuskan untuk berpetualang seorang diri di dalam dungeon, berharap dapat bertemu dengan orang yang dikaguminya yaitu Ice Wallenstein. Belle bertujuan mengklarifikasi berita simpang siur dengan mendengar jawabannya langsung dari mulut Ice Wallenstein sendiri. Sesaat setelah Belle berada di lantai atas dungeon, secara tidak sengaja Belle bertemu dengan Ice, yang dengan cepat Ice langsung memanggil Belle. Tidak disangka Ice yang biasanya pendiam, kali ini Ice sangat aktif dengan bergegas memanggil Belle dan mencoba berdiskusi dengan Belle. Sebelum Belle berhasil menanyakan berita gosip kegagalan misi Ice mulai membuka obrolan dengan meminta Belle untuk membantunya dalam tugas pencarian yang diterima olehnya. Pertanyaan Ice secara tidak langsung sudah menjawab pertanyaan Belle, seakan-akan membenarkan bahwa rumor tentang sang putri pedang mengalami kegagalan misi adalah kenyataan. Biarpun Belle merasa sedih karena Ice sedang ditimpa berita buruk, namun Belle juga ikut merasa senang dikarenakan untuk pertama kalinya Belle merasa Ice Wallenstein
memikirkannya dan tidak segan untuk bergantung kepada Belle. Tanpa pikir panjang, Belle lalu menerima permintaan Ais tersebut. Yang mana Ais lalu mulai menjelaskan mengenai detail tugas yang diterima olehnya. Ais mengatakan bahwa saat ini Ais ditugaskan untuk menyingkirkan hantu di sebuah bangunan rumah besar di kota Riviera. Dengan cepat, Ais dan Belle keduanya bergegas menuju tempat yang dikatakan Ais. Sesampainya di sana, tak terasa ternyata hari sudah malam. Bangunan yang diceritakan oleh Ais ternyata adalah bangunan lama yang sudah tua dan terlihat sangat tidak terawat. Ais kemudian melanjutkan ceritanya kepada Belle. Beberapa waktu lalu, Ais sempat dimintai tolong oleh seorang gadis manusia kecil yang meminta bantuan kepada Ais untuk menyingkirkan hantu yang ada di dalam bangunan tua tersebut. Yang ternyata alasan gadis muda itu meminta bantuan kepada Ais karena lokasi dari halaman rumah tua itu merupakan tempat bermain rahasia yang sangat disukainya. Oleh karena itu, si gadis muda ini meminta bantuan Ais sambil meminta tolong untuk merahasiakan permintaannya itu. Ais kemudian menjelaskan bahwa Ais sudah pernah mencoba menjalankan permintaan gadis cilik tersebut. Namun, Ais segera berlari keluar dari bangunan tua itu. Dikarenakan ketika Ais melihat sosok hantu di ruangan aula di bangunan tersebut, Belle lalu mencoba mengkonfirmasi mengapa Ais tidak mengecek bangunan saat siang hari. Ais menjawab bahwa kliennya dan Ais sudah mencoba meneliti bangunan tua pada siang hari. Namun, sosok hantu hanya muncul pada waktu malam hari saja. Ais juga menjelaskan tentang sosok hantu yang dilihatnya. Memiliki bayangan dengan seluruh pakaiannya yang berwarna hitam. Selesai mendengar penjelasan Ais, Belle dan Ais lalu memutuskan untuk masuk bersama menjelajah bangunan tua itu. Ais mengambil posisi bersiaga dengan menarik pedang di pinggangnya, sambil melihat ke sekeliling dengan raut wajah yang sangat terlihat gelisah. Melihat kondisi Ais yang tidak stabil, Belle Cranel bertanya apakah Ais takut kepada hantu. Yang dengan cepat Ais mengkonfirmasi bahwa Ais takut karena Ais tahu hantu tidak bisa dibunuh dengan pedang. Belle kemudian menyarankan agar Ais dan gadis cilik tersebut menuju ke lantai tempat mereka melihat hantu tersebut. Namun Ais menolak saran Belle dengan menyebutkan bahwa Riveria pernah berkata, meminta Ais untuk menyimpan bagian utama untuk saat-saat terakhir saja dan hanya digunakan bila keadaan sudah terdesak. Mengatakan hal itu sambil ketakutan, Ais dengan refleks melingkarkan tangannya dengan mengunci lengan Belle sebagai tindakan pencegahan jika terjadi sesuatu. Tindakan Ais yang tiba-tiba memeluk lengan Belle membuat Belle menjadi sangat senang, yang membuat Belle juga berfantasi tentang Ais yang memeluk Belle dengan cinta sebagai seorang kekasih. Akan tetapi, angan-angan Belle dengan cepat hancur seketika, dikarenakan Ais menjadi semakin takut ketika mendengar suara petir, yang membuat Ais Wallenstein mulai meremas lengan Belle dengan kekuatan penuh. Karena perbedaan 3 level antara Belle dan Ais, tanpa disengaja kekuatan cengkeraman pelukan Ais justru menghancurkan lengan Belle, yang membuat Belle merasa sangat kesakitan. Akhirnya, Belle dan Ais berhasil sampai ke ruangan terakhir di lantai paling atas bangunan tersebut. Saat memasuki ruangan, Belle dan Ais semakin dilanda rasa takut setelah melihat isi ruangannya, seperti kuali yang menggelegak, dan terlihat gambar lingkaran sihir di lantai ruangan tersebut. Semua hal itu membuat Belle dan Ais bertanya-tanya apakah ruangan itu digunakan sebagai tempat ritual penyihir. Tiba-tiba Belle dan Ais merasa sudah tidak kuat berada di ruangan itu, yang membuat mereka merasa sudah mencapai batas mereka. Dikarenakan Belle dan Ais tiba-tiba melihat kerangka muncul dari bayang-bayang ruangan tersebut. Kejadian itu membuat Belle dan Ais segera berlarian keluar ruangan, dengan Ais secara refleks mengaktifkan sihir Ariel di saat Ais masih bergandengan tangan dengan Belle. Ternyata sosok kerangka tengkorak yang disebut hantu di bangunan tua itu adalah Sake Fels. Fels mengeluh kepada Uranus bahwa dia harus memindahkan markasnya karena seseorang melihatnya. Dan Fels memperhatikan Uranus yang sedang membaca koran. Fels bertanya apa ada hal di dalam koran yang bisa membuat Uranus sangat tertarik. Uranus menjawab menyebutkan bahwa Ais gagal dalam sebuah misi. Fels ingat bahwa Ais dan Belle pernah mengunjunginya di markas tempatnya berada. Di saat itu, Fels melihat Belle dan Ais segera kabur setelah mereka terkejut melihat Fels. Cerita Fels menyebabkan Uranus membuat ekspresi seolah-olah dia sedang menahan rasa sakit kepala. Beberapa hari setelah itu,
Si gadis cilik yang memberikan misi kepada Ais datang dan berterima kasih kepada Ais dan Belle karena hantu itu tampaknya telah menghilang. Dan karena itu pula misi dianggap selesai, dengan tidak ada siapapun yang bisa menebak misi seperti apa yang gagal dilaksanakan oleh putri pedang yaitu Ais Wallenstein. Pada akhirnya berita kegagalan Ais menjadi legenda urban yang sangat terkenal di kota Orario. Nah, sekian misi pertama yang diterima oleh Belle Cranel dari Ais Wallenstein yang tidak pernah ditayangkan di dalam anime dan maci. Bagi sobat anime yang ingin support channel Petualang Anime, dapat nyawar Petualang Anime melalui link Saweria di deskripsi video. Sebagai penutup, kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau kata Petualang Anime, tidak subscribe ya tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Petualang Anime dapat semangat untuk terus menayangkan video-video menarik tentang anime kesukaan kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.